dan pengasuh SMP IT Pondok Modern Jabal Uhud baru yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak dan Ibu sekalian telah menyempatkan dirinya hadir pada kesempatan hari ini di seminar program kerja kami, program asistensi mengajar mandiri Ajarni batch 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dimana membawa kita dari sebelumnya di alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan saat ini. Kami harap semua kegiatan kita pada hari ini, di kesempatan hari ini berjalan dengan lancar, amin. Namun sebelum itu, untuk kelancaran kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa akan diwakili oleh saudara Muhammad Abrian. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan seminar program kerja Ajarni ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami mohon ridho dan keberkahan-Mu dalam pelaksanaan kegiatan ini. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk menambah ilmu, mempererat silaturahmi, serta memberikan manfaat bagi kita semua. Ya Allah, mudahkanlah setiap rangkaian acara yang akan kami laksanakan. Jauhkanlah kami dari segala hambatan, bimbinglah kami agar senantiasa berada di jalan-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
doa yang akan dibacakan oleh adik kita atau anak kita Ahmad Azami Syauqi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang diwakilkan oleh Ahmad Azami Syauqi. Semoga apa yang telah dibacakan oleh adik kita anak kita bermanfaat pahala di Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan yang pertama
oleh Koordinator Asistensi Mengajar Mandiri Divisi 5 SMP IT Pondok Modern Jabal Ubud baru. Dalam hal ini Muhammad Fikri Ramadan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pondok Modern Jabal Ubud baru, dalam hal ini Bapak Dr. Andes Haji Ramli MPD. Yang kami hormati Bapak Komite, dalam hal ini Bapak Andi Hasyir SPD, dan yang kami hormati pula Ibu Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, dalam hal ini Ibu Herawati SPD NPD, dan juga yang kami hormati Guru Pamong, dalam hal ini Ibu Herawati Badrun SPD NPD. Ibu Herawati SPD NPD. Yang kami hormati pula para Bapak Ibu Guru dan staf beserta pengasuh yang menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama banyak terima kasih yang kami ucapkan kepada pihak yayasan yang telah menerima kami dengan sangat welcome di sini, dengan fasilitas yang memadai, dengan makan yang teratur ya. Dan juga bimbingan dari Bapak Ibu Guru, bimbingan dari para pengasuh dalam menjalani aktivitas di pondok ini. Mewakili Bapak Prof. Mudiloni, kami juga mengucapkan kami akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalani program-program kerja yang akan kita presentasikan pada pagi hari ini. Tapi yang paling penting adalah program kerja yang baik, bukan sekedar program kerja yang presentasinya baik, tapi program kerja yang eksekusinya juga baik. Jadi saya harap dengan adanya forum ini kita bisa bersama-sama mewujudkan program kerja yang baik itu. Kita bisa bersama-sama berdiskusi, saling berdiskusi tentang bagaimana mengeksekusi program itu dengan baik. Mungkin terakhir saya ingin memberikan quotes yang mengatakan, "This is not the end of our talk, but this is the beginning of our action." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Koordinator Asistensi Mengajar Mandiri Saudara Fikri. Selanjutnya sambutan oleh Guru Pamong, dalam hal ini Ibu Herawati Badrun SPD NPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia buat kita semua yang kami hormati dan yang kita banggakan bersama Bapak Kepala SMP IT Jabal Ubud Kabupaten Baru, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua Komite SMP IT Jabal Ubud, dan Bapak Ibu Guru dan staf SMP IT Jabal Ubud yang tentu kita sama-sama banggakan juga, dan spesial buat Ananda, adik-adik yang saya panggil adik-adik saja ya. Ananda, itu itu kayak seorang muda juga ya kalau mungkin ya. Ya, Ananda dari mahasiswa UNM yang sedang mengikuti program Ajami di SMP IT Jabal Ubud. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan ridhonya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan
tempat ini. Salawat dan tasbih kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama tentu kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung Anda di SMP ITB Jabal Uhud. Semoga betah dan insya Allah memberikan dampak pada peningkatan kualitas pendidikan di SMP ITB Jabal Uhud. Dan kami juga sangat berterima kasih ya karena melalui program Ajami ini tentu kami berharap ada program-program yang nantinya Anda bisa eksekusi di tempat ini sesuai menyesuaikan dengan kondisi, karakter, kemudian atmosfer yang ada di SMP ITB Jabal Uhud. Mungkin dalam ini sudah 1 minggu ya, 1 minggu stay di sini, ya betul. Memang kami di awal kemarin pada saat penyambutan kami sudah sampaikan bahwa di awal minggu ini mohon untuk melakukan assessment awal dulu istilahnya ya, atau assessment diagnostik lah, karena kita tentunya tidak bisa menyusun sebuah program ketika kita tidak mengetahui bagaimana backgroundnya, bagaimana kondisinya, bagaimana karakteristiknya, apa kebutuhan belajar yang dibutuhkan oleh Ananda yang sedang studi di SMP ITB Jabal Uhud ini, bagaimana kondisi lingkungannya. Tentu dalam waktu 1 minggu ini Ananda sudah melakukan survei ya, sudah melakukan betul-betul mendiagnosis lah istilahnya ya, sehingga nanti program-program yang dirancang itu relevan dengan kondisi dan kebutuhan belajar anak-anak kita di sini. Itu yang akan menjadi fondasi ya dalam penyusunan program, sehingga nantinya program-program yang kita eksekusi itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, mengikuti kegiatan program Ajami ini setelah itu selesai selama kurang lebih 4 bulan ya ke depan. Tapi betul-betul apa yang kita programkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita planningkan hari ini di seminar ini, itu memang sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak, dan itu akan berdampak secara konsep, secara kontekstual, dan secara implementasi nanti di kehidupannya gitu. Karena anak-anak itu tentu belajar itu bukan untuk ujian semata, tapi bagaimana mereka belajar supaya menjadi bekalnya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Dan apalagi bahasa ya, bahasa itu bukan sesuatu yang hanya ditulis, didengar, ya itu bagian dari kompetensi, tapi apa yang menjadi substansi dari sebuah bahasa itu adalah bagaimana mereka berkomunikasi. Dan itu yang dituntut oleh yayasan hari ini, bagaimana anak-anak itu memang betul-betul kompeten, karena itu menjadi branding kita juga di di pondok ini. Anak-anak bisa masih minimal bisa berkomunikasi, common expression lah yang bisa mereka implementasikan sehari-hari. Dan itu yang menjadi tantangan kita di pembelajaran bahasa Inggris hari ini, apalagi di boarding. Kami dari pihak pengajar tentu tidak bisa stay full gitu di pondok, dan alhamdulillah ada program Ajami ini yang memberikan ruang kepada anak mahasiswa betul-betul stay lah gitu selama 4 bulan ke depan. Kalau layaknya di Pare, di Kediri itu kalau 1 bulan stay itu anak-anak berarti sudah bisa speak ya gitu, mau ke kantin bahasa Inggris, mau ke WC pakai bahasa Inggris, mau kemana pakai bahasa Inggris. Jadi itu yang kami harapkan sih kepada anda-anda yang stay hari ini di sini, dan dijamin 100% sama yayasan ya. Dia makan apa, tempat dan sebagainya, tidak perlu ngekos lagi, tidak perlu mikirin bagaimana beli makanan di luar dan sebagainya, semuanya difasilitasi dengan harapan memang betul-betul stay di sini memberikan kontribusi dalam peningkatan pembelajaran bahasa Inggris anak kita. Kemarin juga saya sempat komunikasi dengan Mr. Supra sebagai ketua program, ketua jurusan dan Kem Amrat, ketua program studinya, kan mintanya awal bulan sudah ditarik. Namun karena kita kan di bulan 3 mungkin belajar daring atau libur lah ya, tidak ada aktivitas di pondok. Jadi kemarin saya sempat sampaikan karena waktu Ramadan mungkin sampai Lebaran itu aktivitas pondok di pondok tidak ada, boleh kita minta diundur juga penarikannya supaya bisa betul-betul program Ajami ini bisa efektif
bulan Mei, jadi mungkin penaringannya bukan di awal tapi di akhir. Itu nanti akan kami konfirmasi kembali lagi ke pihak kampus. Ya, mungkin seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Satu hal yang pasti, buatlah kehadiran Anda semua di sini bermakna dan berdampak untuk ekosistem pendidikan di SMP ITB Jabal Ubud. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang terakhir sekaligus membuka seminar program kerja asistensi mengajar mandiri batch 5 oleh Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini Bapak Detrajus Ajarabdi EP. Waktu dan tempat mohon maaf sebelumnya. Mungkin sambutan selanjutnya oleh Bapak Ketua Komite, dalam hal ini Bapak Andi Hashir SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPT Jabal Ubud, terhormat Ibu Wakil Gubernur Jabal Ubud, yang terhormat guru Pamong dan rekan-rekan mahasiswa semua, dan yang sangat saya hormati banggakan Bapak dan Ibu Ustaz-Ustazah pendamping pembina di Pondok Jabal Ubud. Bersyukur kita belajar atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan dan nikmat. Hari ini kita bertemu kembali semua dalam satu acara, yaitu tentang seminar program kerja dari adik-adik mahasiswa kita dari UNEM. Tanpa salawat dan tak lupa kita mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan baginda Rasulullah SAW, membuatkan kita berkunjung yang lulus, yaitu di negeri Islam serta hari ini. Sedikit yang kami mewakili teman-teman orang tua murid dari komite, alhamdulillah kami sangat bersyukur dengan adanya kerjasama seperti ini dalam hal konteks pembelajaran, khususnya di bidang studi bahasa Inggris, untuk mempermantap anak-anak kita di sektor keterampilannya di pengolahan bahasa. Terkait tadi yang Ibu mengatakan bahwa ini adalah bagian daripada kontekstual untuk pembelajaran kita, saya langsung mengingat di 35 tahun yang lalu, inilah juga salah satu skripsi saya dulu di kampus ya. Kita sering prakteknya di UNEM ya, tentang contextual learning ya. Inilah pencoba yang kita lakukan. Alhamdulillah hari ini ternyata jurnal dunia yang dulu kita gagas di tahun 2004 ya, teman-teman di UNEM apa segala macam. Kalau saya fakultas MIPA untuk matematika, kita bahas memang tentang ini, dan alhamdulillah sampai hari ini tetap berjalan. Saya sangat bersyukur ya. Waktu itu kita adalah penghafal ya, dari ya. Jadi alhamdulillah saya sebagai orang tua di sini merasa berterima kasih atas kedatangan dari semua. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Insyaallah kami berharap di Jabal Ubud ini bisa ada sesuatu yang bisa yang mereka kembangkan untuk anak-anak kami, khususnya di bahasa Inggris, terkait juga dengan program ajar Ubud yang kelima ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan Pak. Sambutan yang selanjutnya, sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka
seminar program kerja kita pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, mewakili pihak yayasan untuk modern Jawa itu, saya hormati Ketua Komite SMP IT Jawa Timur, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Guru Pamuk Fotografi, para rekan-rekan guru tata usaha SMP yang saya hormati, serta Ananda semua, JKT kuning dari Universitas Negeri Makassar yang saya hormati. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena pada pagi hari ini suasana yang sejuk, kita semua diberi kesempatan untuk hadir pada seminar program asistensi mengajar mandiri Ajari P5 di tempat ini. Teringat 44 tahun yang lalu, belum sampai 44 tahun. Ya, saya melaksanakan kegiatan ini di luar negeri, yaitu di Pulau Selayar. Untuk pertama kalinya pada saat itu KKN ditempatkan di Pulau Selayar, karena semua orang takut ke Selayar. Tapi saya mendaftar memang khusus mau ke Selayar dengan harapan saya bisa melihat Pulau Selayar. Karena kalau sehari-harinya agak susah untuk kita sampai sana. Alhamdulillah kami 3 bulan di sana dan kami melakukan hal yang seperti yang Anda semua lakukan pada pagi hari. Cuma perbedaannya pada waktu itu kita melaksanakan di kantor lurah dan mengundang masyarakat, dan betapa susahnya masyarakat untuk menghadiri yang namanya seminar-seminar program oleh anak KKN. Apalagi zaman-zamannya dulu itu KKN diizinkan menjadi kaluku kaliki membaca kuman. Itu dulu. Apalagi di Selayar itu banyak kaluku. Ya maksudnya kelapa. Ya, itu mengingatkan kembali. Dan tentu kami dulu melaksanakan ini, kami berbaur, ada laki, ada perempuan, jadi tidak terasa waktu. Saya tidak tahu sekarang ini Anda semua ini setiap melihat ke kiri ke kanan semuanya sama. Lagi tidak di asrama laki-laki. Baik, ini satu nanti pengalaman yang sangat berharga buat Anda semua untuk menuju ke suksesan di masa yang akan datang. Tadi Ibu Guru Pamung sudah berharap banyak kepada Anda semua. Mohon dibuat catatan-catatan kecil. Kalau bahasanya di sana itu, orang Jepang di sana, Niki. Membuat Niki. Niki itu adalah catatan kaki yang bahasa Jepang itu. Karena kami dulu baru menginjakan kaki di Jepang itu, kami langsung diperintahkan sama dosen pembimbing buat Niki. Biasa Niki. Niki itu adalah catatan harian. Dan catatan harian itu masih ada bukunya. Jadi kalau saya buka-buka, iya. Dan itu 20 tahunan yang lalu. Mohon tentu Guru Pamung sudah banyak berkomunikasi dengan dosen pembimbing, baik Prof.
Tapi ijazah saya masih asli. Ya, IKIP ya, ini Prodi. Kemudian Ibu Ketua Prodinya temannya Guru Pama. Kalau Pak Lasundra, saya letting pertama di SMA Cengadi. Kalau nggak salah Pak Lasundra itu alumni kedua atau alumni ketiga. Pak Lasundra, alhamdulillah bisa di Universitas Negeri. Baik anak sekalian, seperti harapan dosen guru, saya sudah menyampaikan dosen Pamo ya. Saya sesungguhnya tadi mempelajari bahasa-bahasa yang diterangkan oleh Guru Pamo. Senang sekali saya mengingat berapa tahun yang lalu ya, berapa tahun yang lalu saya hadapi di SMK 1 masih SMK dulu itu ya sih? SMK SMK tidak seperti itu bahasanya. Alhamdulillah sudah wajar lah Bu Hera kalau jadi pimpinan nanti. Alhamdulillah. Inilah dulu Bu Hera yang selalu kami jadikan presiden meeting di SMK 1. Ada weekly meeting kami dulu. Saya sampaikan, saya tanya-tanya rumahnya kegiatan itu sudah tidak ada di IKIP. Ada yang dulu kita kalau di UNEM itu kita setiap minggu itu kita ada pertemuan namanya weekly meeting. Dulu saya masih dapat namanya mata kuliah IIC, Intensive Integrated Course, itu 9 kreditnya. Saya dengar dari mahasiswa sudah tidak ada lagi. Jadi kalau 9 kreditnya tidak lulus, luar biasa. Dan saya sampaikan inilah mentor kami. Prof. Noni yang salah satu bimbing kami dulu. Karena dia tinggal di Turki, kami juga tinggal di Turki, di Manuruki maksud saya. Di Manuruki ya, yang Manuruki dengan Perantauan itu kita hanya jalan-jalan. Ya, jalan tikus menurut Pak Andi. Baik anak sekalian, semoga apa yang nanti akan diterakan untuk diprogramkan dapat dieksekusi, dapat berdampak kepada anak-anak kami di Pondok Modern Kebal. Kami sampaikan Pak Ketua Komite, sebenarnya ini Ananda semua ini tidak ada untuk kabupaten Palu, tapi karena ketua yayasan ketemu dengan Prof. Noni, tapi ketemunya jauh di Papua lagi. Di Papua ya, beliau melobi agar anak ini bisa ditempatkan di sini. Dan memang dari dulu keinginannya Pak Ketua Yayasan menginginkan anak-anak kami di sini bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Malah tuntutan besarnya dia itu mau dijadikan SMP IT Jabal ini sebagai penyelenggara debating untuk tingkat Sulawesi Selatan. Saya tantang mereka ini, saya challenge mereka ini yang Anda semua. Kalau Anda bisa melakukan di akhir program Anda, paling tidak kalau tidak bisa Sulawesi Selatan cukup Palu. Ya, paling tidak kalau tidak bisa Sulawesi Selatan cukup. Ya, Inggris Game, setelah apa namanya, pokoknya ada kegiatan yang nuansanya bahasa Inggris di Pondok Modern Jawa. Ya, betul sekali. Karena minimal kebijakan baru. Ya, tidak ada baru. Ya, sudah Inggris Game-nya. Kalau mau berenang kan kolam renang kita. Ya, itu harapan besar Pak Ketua Yayasan. Dan itu sudah diwanti-wanti saya dari awal. Saya tidak menjadi kepala sekolah. Saya mau seperti ini. Makanya kemarin ini kami mencari guru bahasa Inggris yang punya nilai tubel 550. Kita buka pendaftaran, ada satu yang mendaftar tapi tidak sampai 550. Karena kepingin kami menggapai apa keinginan ketua yayasan. Ya, untuk itu semoga ini langkah awal bisa kita
memacu anak-anak kita di sini. Saya koordinasi dengan koordinator tim. Kalau di debating itu apa yang Anda kuasai? Kalau kami dulu zamannya dulu ada Australian Parliament System. Tapi menurut beliau dia menggunakan British Parliament System, berarti 2 orang. Kalau Australian Parliament System itu 3 orang. Saya tahu sedikit karena pertama ada itu, saya kadang dulu dipanggil di Makassar kalau ada lomba debating sebagai digital, sebagai tim julinya. Dulu, di sekarang, hanya bernostalgia seperti itu. Ya, saya agak lama bicara supaya nanti makanan juga sudah siap. Ini kita perlu bersabar. Kurang lebih 1 minggu Anda sudah berada di tempat ini. Tentu Anda sudah mensurvei, dan kami mohon jangan hanya yang program-program yang ada di dalam kelas. Kalau perlu ada program yang terkait dengan masalah lingkungan, ada penanaman pohon atau apakah, ada papan-papan bicara yang Anda bisa buat, Anda bisa membuat struktur organisasi dan lain sebagainya, dan Anda bisa membuka-buka administrasi sekolah. Sebetulnya suatu saat nanti berdasarkan pengalaman Anda di sini bisa juga jadi kepala sekolah di masa yang akan datang. Tapi artinya sekarang tidak ada minor. Tidak ada minor. Kalau dulu zamannya saya, karena memang hidup saya tidak tahu unik. Dulu saya mayornya bahasa Inggris, minor saya AP, administrasi pendidikan. Karena memang dari dulu saya menjadi kepala sekolah, masih mahasiswa. Jadi saya mengambil administrasi pendidikan supaya dari awal Anda bisa mempersiapkan diri. Sama dengan Anda, kalau mulai sekarang Anda sudah berpikir 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, Anda akan jadi paling tidak pimpinan di sekolah. Dan itu insya Allah nanti cita-citanya BRI. Kalau nanti BRI ini insya Allah dalam waktu dekat ini, ya sebenarnya sudah dihubungi, maka kalau dilantik hari ini BRI, saya datang besoknya. Kasih selamat. Ya, itu nanti kepala sekolah perempuan pertama di Kabupaten Malang. Sebenarnya saya inginkan yang pertama itu dulu Bu Hira. Ya, karena saya kepala sekolah lama sekali jadi mendampingi saya. Saya kepala sekolah 6 tahun di tempatnya Bu Hira. Ini Bu Hira wakil kepala sekolah saya di bidang kurikulum. Saya sampaikan, kamu nanti Bu Hira kepala sekolah pertama perempuan di Baru. Tapi ternyata disiksa nanti sama Bu Hira. Tidak apa-apa, semuanya anak. Ya, saya akan selanda seperti itu. Kegiatan kita ini semenjak keberadaan kita sudah beberapa kali saya dihubungi oleh ketua yayasan. Kasih fasilitas yang bagus. Saya bilang, nih mau dikasih fasilitas yang bagus. Ada tempat tidurnya. Iya. Ada selimutnya. Iya. Dan segala kebutuhannya mohon diperhatikan. Alhamdulillah, luar biasa penyambutan pihak yayasan di tempat kita ini. Dan nanti Anda bisa compare teman-teman Anda yang ada di kabupaten. Fasilitas apa yang mereka dapatkan? Saya pikir mereka dapat pun MBG susah. Apalagi Anda di sini ya, luar biasa. Puasa itu. Alhamdulillah Pak Adi, baru 1 minggu tadi sudah bisa membaca doa. Kita memang ada hati gitu. Dan kalau mereka nanti 3 bulan, bahkan sampai 4 bulan tidak bisa bayar. Ini baru 1 minggu.
kongresnya nanti kita sungguh sangat luar biasa. Iya, ini luar biasa. Ketua yayasan menyambut baik. Saya kayaknya minggu ini sudah berapa kali ditelepon Pak Anikari. Bagaimana itu enak? Jangan sampai ada dia butuhkan. Kalau siangnya ini saya ada itu, kalau malam katanya Adi juga. Pokoknya apapun kebutuhanmu, silakan sampaikan kepada Adi. Dan Adi ini adalah yang menghubungkan kami dengan pihak yayasan. Jadi kami jarang perlu kontak langsung dengan ketua yayasan. Lewat segala apa yang kami butuhkan hanya lewat Pak Adi karena jalurnya seperti itu. Baik dan sekalian, senang sekali pagi hari ini dan semoga apa yang Anda telah programkan bisa kita laksanakan dengan baik seperti harapan Bapak tadi sesuai dengan kondisi yang ada di tempat ini. Dulu namanya berarti saya PPL. Saya PPL dulu di STM 1 di Gunung Sari. STM 1. Baru pertama ketemu dengan Guru Pak sudah disuruh buat RPP. Dikasih buku besar, tulis. Yang sakitnya itu kalau ada yang salah, ganti. Tulis tangan yang baru. Apa yang Anda mau tulis di papan tulis nanti itu semuanya Anda tulis di situ. Itu yang penjajahan. Untung ada ini baru. Itu enak sekarang. Ada papan digital. Dan saya sudah komunikasi dengan mereka Pak Ketua Komite. Ini mereka keahliannya semua di bahasa Inggris, tapi punya keahlian tambahan. Ada yang di bidang bisnis. Ini yang nanti English for Business, ada dari teaching untuk bagian pengajaran, ada dari ICT. Nanti mereka butuhkan ilmunya untuk diterapkan di tempat ini. Ya, sudah mau jam 11. Baik anak sekalian, tentu sebelum saya akhiri, ada pepatah orang Bugis mengatakan, we have never planned to fail, but we failed in planning. Kita tidak pernah merencanakan untuk gagal, tapi biasanya kita gagal dalam menjalankan perencanaan. Dan jangan pernah memahami bahwa ini akan gagal. Optimis, you have to believe your dream. Anda harus percaya kepada mimpi Anda. If you believe your dream means insyaAllah your dream will become true. Kalau kita percaya kepada mimpi kita, insyaAllah mimpi kita akan jadi kenyataan. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan seizin kita semua, perkenankan kami secara bersama-sama membaca basmalah untuk membuka program seminar program kerja asistensi mengajar mandiri ajar Mi B5 SMP ID Pondok Modern Jabal Turun Baru. Kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin ada dari pihak. Terima kasih karena telah membuka seminar program kerja kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan program, boleh teman-teman bisa berikan slide-nya kepada Bapak Ibu Guru. Teman-teman bisa minta tolong dibagikan slide-nya kepada Bapak Ibu Guru sembari kita mempersiapkan pembahasan program kerja asistensi mengajar mandiri ajar manajemen. Untuk Bapak Ibu Guru selama menikmati konsumsi yang telah kami siapkan.
jadi pembinaan terancam kita saya ketemu Ustaz. Kenapa terancam Ustaz? Kita juga harus belajar bahasa Inggris kalau begini. Harus diketahui. Mahasiswa harus belajar bahasa Inggris. Mahasiswa harus bisa khutbah dan imam. Pedangi pembinaan terangi bahasa Arab. Ada dong juga teknik. Bila dia bicara bahasa Indonesia. Biasa Ustaz. Malah Oke, baik. Terima kasih atas pelatihan pada pembukaan seminar program kerja asistensi pengajar mandiri batch 5 SMP IT Pondok Modern Jabal Luhur Baru. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seminar program kerja kita pada hari ini kita tutup. Alhamdulillah. Dia punya beban. Program mana? Oke, mungkin sembari Bapak Ibu Guru menikmati konsumsinya, mari kita lanjut kepada acara selanjutnya, pembahasan program kerja asistensi pengajar mandiri ajaran batch 5 SMP IT Pondok Modern Jabal Luhur Baru. Dalam hal ini Saudara Dimas Bimantara, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Bapak Deskandes Haji Rambut SPD, Master Principal, The Honorable Bapak Ani Hasan SPD, Kasat Komite, The Honorable Bapak Ani sebagai pihak yayasan, dan The Honorable Ibu Mariati Batul as our guru Pamo. And of course, to all of the teachers and staff there in this studio. We would like to say thank you to all of you that came and make time to attend our lesson program today. Bapak dan Ibu Guru, baiklah mari kita saja masuk ke pembahasan inti dari seminar program kerja, yaitu pemaparan program-program yang akan kami lakukan nantinya. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memaparkan apa sebenarnya itu Ajarmi. Jadi, Bapak dan Ibu Guru, Ajarmi adalah asistensi mengajar mandiri yang diprogramkan dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Negeri Makassar. Dan di mana program Ajarmi ini berfokus untuk mendampingi dan juga memberikan proses belajar dan mengajar kepada sekolah-sekolah tersebut dan juga memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk dapat melihat bagaimana real situasi dalam proses belajar dan mengajar. Baiklah, mari kita masuk kepada tujuan program, terkhususnya program Ajarmi yang akan dilakukan di SMP IT Modern Jabal Luhur Baru. Yang pertama adalah kami ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa, di mana meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa ini adalah salah satu goals dari yayasan. Maka dari itu ini masuk kepada program kami. Yang kedua adalah mendukung administrasi dan digitalisasi pembelajaran. Administrasi dan digitalisasi pembelajaran ini tentunya bakal masuk kepada program kami di dengan program untuk membantu administrasi di sekolah SMP IT Pondok Modern Jabal Luhur. Yang ketiga adalah mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler berbasis bahasa Inggris. Setelah kami melakukan observasi selama seminggu, kami melihat bahwa belum ada English Club yang ada di SMP IT Modern ini.
Maka dari itu kami membuat S1 reguler yang berbasis bahasa Inggris, yang nantinya kami akan memberikan materi-materi untuk mengembangkan bahasa Inggris dari para santri. Terakhir adalah memberikan pengalaman praktik mengajar dari mahasiswa. Tentunya hal ini bertujuan untuk memberikan kami sebagai mahasiswa pengalaman bagaimana situasi belajar dan mengajar di lingkungan nyata. Maka dari itu juga program ini dapat terrealisasi dengan adanya program-program yang nanti akan kami paparkan. Adapun sasaran dari program Ajarmi Batch 5 ini adalah siswa kelas 7 dan 8 plus apartemen dari SMP IU Bedara Jawa Luhur. Yang kedua adalah guru dan tenaga administrasi dan tentunya lingkungan sekolah. Baik, kita mulai ke program pertama, yaitu pengenalan lingkungan persekolahan dan pengajaran asistensi mengajar. Jadi di program ini kami memiliki beberapa kegiatan, yaitu adalah pengajaran rutin bahasa Inggris. Di dalam hal tersebut kami dalam seminggu terakhir kami sudah masuk beberapa kelas untuk melakukan pembelajaran bahasa Inggris. Dan tentunya kami tidak hanya melatih tentang materinya saja, tetapi juga 4 skill dasar berbahasa Inggris, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Selanjutnya adalah penggunaan video atau gambar sebagai media. Kami melihat bahwa pondok ini sudah memiliki fasilitas yang memadai untuk dilakukannya pembelajaran berbasis digitalisasi. Tetapi kami mungkin bakal meningkatkan hal tersebut dengan memberikan video atau gambar sebagai media belajar. Yang selanjutnya adalah materi video pembelajaran. Kami diberitahu bahwa untuk nantinya pada saat Ramadan bakalan diliburkan, tetapi nantinya bakalan dipantau untuk progresnya, mungkin Zoom ya secara daring tersebut. Tetapi kami mungkin bakalan memberikan video pembelajaran yang nanti bakalan dibuat oleh teman-teman dari Ajarmi, yang dimana ini tuh mungkin kita kirimkan kepada siswa. Jadi pembelajaran itu tidak berfokus kepada Zoom atau Jimit saja, tetapi bisa mengirimkan video pembelajaran, di mana itu bakal lebih fleksibel buat santri juga nantinya. Dia bisa pulang, dia bisa menonton di mana saja. Selanjutnya adalah metode pembelajaran aktif dan interaktif. Setelah kami melakukan observasi bahwa santri ini belajar mereka itu sangat tinggi ketika mereka melakukan pembelajaran itu aktif dan interaktif seperti games dan lain-lain. Maka dari itu kami mungkin fokusnya itu tidak hanya memberikan materi saja, tetapi bakal pembelajaran itu bakal lebih interaktif. Nah, yang terakhir adalah integrasi mata kuliah terkait. Ini adalah bakalan mengcover mata kuliah kami nantinya. Program selanjutnya adalah administrasi pengajaran. Dalam administrasi pengajaran ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah penyusunan RPP dan LKPD, dan di mana kami sebagai mahasiswa Ajarmi ini bakalan mendampingi dan juga ikut serta untuk membantu guru dan staf untuk menyusun RPP dan LKPD. Dan juga tentunya modul ajar, dari mana nanti modul ajarnya tidak hanya sebagai tidak hanya ditulis saja, tetapi mungkin bakal disesuaikan dengan CP dan peserta dan juga tentunya yang sesuai dengan yang ingin kita ajarkan kepada santri di sini. Ketiga adalah media pembelajaran digital, sama seperti sebelumnya bahwa kami ingin memberikan media pembelajaran digital misalnya seperti puisi, dan lain-lain. Jadi itu dapat membantu siswa untuk belajar bahasa Inggris lebih interaktif lagi. Yang kedua, yang selanjutnya adalah pembuatan soal berbasis aplikasi. Pembuatan soal berbasis aplikasi ini mungkin dapat membantu Bapak dan Ibu guru untuk mengelola asesmen dari anak-anak nantinya. Yang terakhir adalah membantu pengelolaan website sekolah. Kami melihat bahwa
website sekolah, tetapi mungkin nantinya dengan kami ingin turut serta untuk membantu mengaktifkan website tersebut sehingga hal tersebut dapat membantu branding dari SMP ini dan juga dapat mempromosikan supaya nantinya orang-orang dapat mengakses website tersebut dan melihat apa saja yang kita berikan di SMP pada Muda Jawa ini. Selanjutnya adalah program KKN, di mana ini berisi beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pembuatan majalah yang kita sebut iman, intellectual magazine. Jadi di dalam pagi ini Baik, saya lanjut. Di dalam pagi ini atau iman intellectual magazine, kami ingin mengambil atau menginput beberapa informasi yang sekiranya dapat membantu para santri untuk melihat informasi yang berkaitan dengan bahasa Inggris, bakal menambah vocabulary mereka sendiri, dan di mana itu bakalan berisi informasi tersebut. Yang kedua adalah English, yang dimana kami akan menyediakan pelan-pelan atau papan informasi yang nantinya bakalan berisi tentang vocabulary dari misalnya sehingga vocabulary dari santri itu bakalan terus berkembang. Jadi tidak hanya mereka lihat saja, mereka baca dan tentunya mereka tahu kalau misalnya benda ini bahasa Inggrisnya apa, sehingga vocabulary-nya bakal terus berkembang. Yang ketiga adalah implementasi SDG atau Sustainable Development, yang dimana setelah kami melihat bahwa Sustainable Development ini bakal sangat berguna untuk santri, karena kami ini santri untuk tidak hanya tinggal di SNPD, tetapi mereka mencintai lingkungan dari kelompok mereka, dan itu bakalan tumbuh rasa kepeduliannya terhadap lingkungan dan sekitarnya. Tidak hanya itu, kami mungkin tidak hanya berfokus kepada santri saja, tetapi seluruh masyarakat sekolah dari sampai akhir pertemuan Jawa Barat. Yang terakhir adalah program Santri of the Week dan Observan. Jadi program Santri of the Week ini bakalan mungkin dapat memacu siswa untuk lebih aktif lagi. Jadi kami memiliki beberapa kriteria. Misalnya Santri of the Week itu kami adakan di tiap kelas. Jadi misalnya mereka aktif dalam bertanya, diskusi dan sebagainya. Jadi mungkin kami bakalan berdiskusi dengan guru untuk bisa menambah nilai sebagai guru untuk Santri of the Week. Ada satu Santri of the Month kami bakal memilih untuk seluruh sekolah. Jadi bakalan untuk Santri of the Month itu bakal berfokus kepada satu orang di satu sekolah ini. Jadi bakalan mereka bakal memacu minat belajar siswa, yang dimana kami mungkin bisa lebih iman inspire. Selanjutnya adalah ekstrakurikuler atau English Night. Jadi di dalam English Night ini kami memiliki beberapa kegiatan. Yang pertama adalah literatur Inggris. Jadi kami bakalan mengajarkan materi berbahasa Inggris seperti puisi, cerita pendek dan lain-lain. Karena kami di English Night ini tidak mau saja berfokus kepada materi-materi yang sudah diajarkan dalam kelas, tetapi mungkin di luar dari materi tersebut, sehingga mungkin seperti dari rutin dan lain-lainnya bakal mereka lebih cepat beradaptasi untuk ngomong bahasa Inggrisnya. Yang kedua adalah movie discussion. Kami sudah melihat bahwa mungkin tiap malam Jumat mereka ada lomba. Jadi kami tidak hanya mau menjadikan lomba itu sebagai hanya ajang entertainment saja, tapi mungkin dari lomba tersebut kami bakalan memberikan movie berbahasa Inggris dan sebagainya, sehingga vocabulary mereka jadi lebih kaya, tetapi juga mereka pandai untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dari
film tersebut dapat juga menjadi sudut pandang lain tentang bagaimana bahasa Inggris itu digunakan dalam berbagai bidang. Yang terakhir adalah English Corridor. Jadi English Corridor ini sama seperti English Line. Jadi di mana mereka ketika mereka lewat di bawah mereka wajib menggunakan bahasa Inggris. Jadi mereka terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti kalau ketemu kakak-kakaknya di mana saja mungkin kita tanya atau berkomunikasinya dalam bahasa Inggris. Ini adalah lanjutan dari S1 English Night. Jadi kami nantinya bakalan mengadakan internal competition yang di sini itu para santri dari SMP Aktif Modern Jodhpur. Jadi mana kami bakalan mengambil lomba-lomba yang telah diajarkan seperti misalnya membaca puisi, cerita pendek, speech, atau mungkin kalau bisa debate yang seperti diinginkan oleh pihak yayasan. Dan di mana nantinya orang siswa-siswa yang terpilih atau menang dalam internal competition ini bakal kita seleksi, dan di mana nanti untuk mereka bisa mampu untuk bertanding ke lomba selanjutnya. Dari mana kami bakalan memberikan pembinaan kepada siswa tersebut untuk lebih meningkatkan kualitas mereka. Dan yang terakhir adalah memberikan penghargaan. Jadi supaya tidak hanya pengalaman saja, tetapi mereka punya riwayat yang bisa mereka lihat. Selanjutnya adalah Jabal English Competition, yang dimana nanti ini adalah perpanjangan dari program internal competition, yang dimana nantinya kami sangat berharap bahwa lomba ini bakalan diadakan di tingkat kabupaten baru, dan dimana nanti kami bakalan mengundang SMP untuk datang kita untuk mengadakan English competition ini, dan dimana ini bakalan tentunya mempromosikan SMP Aktif Modern Jodhpur untuk lebih dikenal oleh orang luar. Tetapi tidak hanya kolomban saja, tetapi ada juga penampilan siswa. Jadi kita memilih siswa-siswa yang mungkin memiliki bakat yang berkaitan dengan bahasa Inggris, menyanyi, baca puisi, speech dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah yang edukatif, seperti misalnya ranking 1 untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dan mungkin itu saja untuk program dari Oke, baik, terima kasih saudara Dimas Bimantara atas pemaparan program kerja asistensi mengajar mandiri ajar di batch 5. Untuk acara selanjutnya adalah kritikan saran atau tanya jawab dari Bapak Ibu guru. Silakan mengatakannya untuk jika ada kritikan saran yang akan dijelaskan. Terima kasih. Well, can we give a big applause for the presenters? Firstly, I appreciate what you have explained. But first, before going on, I want to ask you, for all the college students here, can you make sure that all the program that you have planned, can you, are you sure that you can get it well, or are you sure that you can do it in 4 or 5 months later? Are you sure? You have to say, you have to answer it. Yeah, are you sure? Say it loudly, please. Are you sure? Okay. I need your optimism. I mean, you have to be optimist. If you plan something, you can make sure that for yourself that you want to get it well. Well, talking about your program that you have explained before, I think that you make a program, you have to enclose when you are going to do. Yeah, that's the point. Jadi artinya kalau misalnya kita buat program itu harus jelas kapan,
kalau misalnya perlu biaya biayanya berapa gitu ya, supaya kita bisa saling kolaborasi gitu. Kemudian tadi I see a lot of program. Saya lihat banyak program, especially for the learning process and then at school, and then how can you create a program that match all collaboration program I mean. And then especially for the learning process, I think that the program that you have planned here, most of them will be integrated in the learning process, kan gitu ya. Secara otomatis nanti itu akan terintegrasi. And I hope that I can see the program that you make here itu integrated dalam learning plan-nya gitu, lesson plan-nya, ya, RPP-nya nanti atau modul ajarnya. Karena itu akan secara otomatis terintegrasi dalam proses pembelajaran kita. Dan as you have said before that there are 4 general point gitu ya. Ada 4 poin secara umum yang Anda sampaikan tadi sebagai objektifnya kalian, sebagai goalnya kalian, yaitu bagaimana improve the students skill in English, kemudian support learning digitalization in SMP ITEM. Kemudian nanti ada kolaborasi dengan mungkin teman-teman guru terkait dengan digitalisasi pembelajaran dan sebagainya ya. Nah, kita harus fokus supaya artinya program yang kita buat itu tidak maksudnya dalam artian teoritis begitu ya, tapi betul-betul implemented ya. Program misalnya penguatan speakingnya, readingnya, kemudian listeningnya, apalagi writingnya, itu 4 skill dalam bahasa Inggris itu harus bisa terukur bagaimana kalian bisa achieve that gitu ya, bagaimana mencapai itu. Jadi kalau misalnya kayak speaking, speaking misalnya dengan English corridor kayak tadi gitu ya, ada apa lagi namanya, dibuat mungkin kalau misalnya keluar anak-anak di area itu dia berbahasa Inggris gitu, itu automatically will improve the student vocabulary, but it should be done regularly gitu kan, sustainable, itu harus berkelanjutan dan dipastikan bahwa Anda harus mengukurnya setiap hari progresnya seperti apa. Jadi nanti harus ada artinya harus ada jurnal lah yang kalian pegang ya sebagai tolak ukur untuk melihat, oh si anak ini kurangnya di sini, si anak ini gini. Kemarin kan mungkin sudah dibagi ya Bu Hera ya, misalnya 2 orang ini fokus di kelas berapa, 2 orang kan kita punya 3 rombel ya, sebenarnya 4 ada plus SMA 1, tapi itu digabung di kelas 8. Jadi anak-anak sekalian yang misalnya memegang kelasnya itu kalian harus bisa bagi di kelas itu dan bertanggung jawab di kelas itu untuk melihat progresnya anak-anak dalam misalnya punya target lah. Misalnya kalau saya mau fokus di speakingnya, saya kasih target 2 minggu atau 3 minggu ke depan sesuai dengan konten yang saya mau ajarkan, saya terkait dengan daily expression in the classroom atau terkait dengan daily activities, ya harus tamat itu gitu. At least the students can talk about their daily activities, the students can express their common expression in the classroom and so on gitu ya, dan sebagainya. Misalnya targetnya itu, so you can measure how can you achieve that, ya kan? Bagaimana Anda bisa mengukur itu nanti di target yang kalian sudah capai. Jadi kita program itu bisa terukur gitu. Jadi measurable. Jadi program yang Anda buat ini tolong nanti betul-betul bisa dispesifikan secara detail. Saya punya kelas sekian orang dibagi 2, misalnya saya fokus dari kelas anak A sampai nomor 1 sampai berapa, itu akan menjadi responsibility saya, tanggung jawab saya untuk melihat progresnya mereka. Karena yang saya bilang sudah disampaikan di awal, I want to see your attendance here really meaningful for the students. Saya mau kehadiran Anda di sini betul-betul bermakna dan berdampak buat peningkatan kualitas bahasa Inggrisnya anak-anak kita. We know that, kita tahu bahwa not all the students have a good passion
sadar bahwa tidak semua anak itu suka bahasa Inggris. But how can you create a joyful, meaningful, and mindful for them? I think they are really interested for that. Gitu. It's depend on your strategy, on your method, and on your program. So jadi saya harap memang anak-anakku fokus dulu di program, tak misalnya 1 minggu atau 2 minggu saya fokusnya misalnya di reading, di English Corridor saya, atau di mana saya kuatkan supaya betul-betul missionable. Itu yang kita mau lihat, dan itu tidak serta-merta secara teori nanti I have done it well gitu ya. Saya sudah melaksanakan program saya. But how can I make sure that you have done your program well? Tentu kan saya punya tolak ukur untuk melihat whether you do your program well or not. Ya itu intinya mungkin ya, buat program yang missionable. Kemudian buat rubrik-rubrik memang untuk melihat bahwa Anda sudah bisa mengukur ketercapaian program yang dilakukan. And the last about English competition that you have planned, yang Anda rencanakan, maybe it will be done at the end of your program ya, gitu, di akhir program. So untuk menyiapkan for prepare that, automatically you have to do the process well. Untuk sampai ke situ kan tidak mungkin kita adakan kompetisi sementara anak kita sendiri kita tidak bisa jamin they can do the competition or not. Jadi siapkan itu dengan baik. Nanti kita akan terus berkolaborasi. Ada Mr. Aziza juga, ada Mr. Aku juga, dan all the staff and the teacher here. Nanti kita akan kolaborasi. Ada tentu dari pihak yayasan, komite, kepala sekolah. Always support all of you, senantiasa akan mensupport. Jadi kalau memang sudah terdeteksi, di kelas saya ada 3-5 orang yang memang suka gitu ya, passion, itu yang dikuatkan supaya nanti pada kompetisi kita sudah bisa identifikasi, anak ini jago di telling storytelling misalnya, ini jago speech, ini jago poem misalnya, ini jago di debate. Itu yang kita kuatkan karena memang kita kan bergerak sesuai dengan kebutuhan belajarnya anak-anak gitu. Kita juga nggak bisa force gitu ya, paksa gimana gitu. Tapi kalau memang ada aset-aset atau kekuatan, tadi Pak Adi sudah sampaikan, ada loh anak-anak kelas 7 yang ternyata bisa bahasa Inggris, ditanya bahasa Indonesia jawabannya bahasa Inggris. Nah itu kan menjadi hasil assessment sih buat kita bahwa si anak ini memang tinggal dilakukan enrichment atau apa dan sebagainya. That's all for me. Thank you so much. Good luck for your program, and let's do it together lah gitu ya. Mau pakai bahasa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada mewakili Bapak Haji Karim selaku Ketua Yayasan. Jadi harapannya Pak Haji itu sederhana saja, tapi kalau saya lihat dari program dari teman-teman mahasiswa luar biasa, mungkin di luar dari ekspektasi dari Pak Haji. Tadi disampaikan juga, menambahkan tadi dari pernyataan dari Ibu Elmi bahwa tidak semua anak-anak itu punya passion ke bahasa Inggris. Jadi kalau saran saya Bu Elmi, mungkin jangan berikan anak bahwa harus belajar bahasa Inggris, tapi bagaimana anak-anak ini memang harus bisa berbahasa Inggris seperti dilakukan oleh teman-teman pembina. Memang dipaksa memang anak-anak berbahasa Inggris karena kalau tidak tahu berbahasa Arab ya. Karena kalau tidak tahu berbahasa Arab tidak bisa komunikasi dengan pembinanya. Seperti kalau mereka mau keluar ke toilet misalnya, kalau tidak tahu bahasa Arab di toilet tidak bakal keluar. Jadi seolah-olah itu anak-anak membutuhkan bahasa. Iya, membutuhkan itu bahasa. Seperti itu ya, saya salut sama program dari teman-teman pembina yang betul-betul merasa ini bahasa ini memang saya butuhkan ini bahasa. Karena kapan saya tidak tahu bahasa Arab, saya tidak bisa komunikasi dengan pembina. Nah, begitu pun mungkin bahasa Inggris. Kapan saya tidak tahu bahasa Inggris, saya tidak bisa komunikasi dengan teman-teman mahasiswa. Jadi seolah-olah teman-teman ini cuma satu saya bahas yang teman-teman tahu bahasa Inggris saja.
kalau berhadapan dengan mahasiswa, santri. Mungkin seperti itu. Itu salah satu cara. Di samping juga saran dari Ibu itu luar biasa. Tapi kalau saran dari kami, belajar dari pengalaman sebelumnya, alhamdulillah hampir 100% santri sudah bisa ada dasar bahasa Arab. Dengan cara-cara seperti itu, metode-metodenya seperti itu, mungkin teman-teman bisa tiru juga metode yang dilakukan dari pembina. Sebab itu dari kami, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, related to Christians, guys, would you like to solve your problem? Yes, so there's so many programs that you have mentioned. So we would like to suggest you to make a priority program. Priority program as the condition of the speaker. You have to think about that. And if it is possible, as we are doing suggested just now, that you have to make a matrix who will responsible to this activity, or many budget do you need to handle this program like that. You mentioned just now. You have to make sure that you make a matrix, matrix maksud saya, contains the number one, the name of the activity, when you are going to do this activity, and then who will responsible to this activity. How much the budget? And how much the budget that you need to handle this program. Yes, who have said just now. So it is so many programs. This is what I want. This is what I want. Let me check. Did you make it larger? February to May. Penanggung jawab, responsible, right? Ini kan baru biaya. Fulus. Mana fulus? Tinggal tambahkan mungkin yang Ya, actually fulus dan you may contact Pak Adi. Itu gunanya dua orang ini didudukkan. Before they present. Saya tadi tidak mau mulai kalau mereka tidak datang. Ya, okay. This I just suggest that to make sure that the program that this is actually what I want. Okay, thank you. And once again, you have to make a priority because so many programs that you have mentioned just now. Okay, thank you. Syukuran nanti sampai satu ya yang bisa kasih tambahan bahwa di pondok bagaimana pengalaman ya, mungkin anak-anak lebih diperketat ya di kosakata bahasa ya, itu yang perlu adik-adik yang bisa diperiksa ya untuk adik-adiknya semua. Kemudian yang kedua adalah mengajak mereka ya, melihat yang sederhana saja ya, yang sederhana saja untuk speakingnya terkait misalnya untuk pidato ya, pembelajaran pidato. Nah, itu kalau di sekolah-sekolah itu menjadi trending ya, jadi trending utama untuk di bidang pembelajaran ya, untuk di pidatonya. Jadi kalau bisa cukup yang sederhana saja yang kita lakukan ya, kosakatanya ya, kemudian di kegiatan yang paling mereka menjual, apalagi dia itu sudah mau keluar ya, pondok sudah mau keluar. Mungkin ada satu pidato ya
berbahasa Inggris yang mungkin bisa mereka hafal, tetapi secara kontekstual itu mereka tidak kaku. Ya. Nah, terkait tentang tadi ada yang diperlihatkan ya secara layar, itu kita edukasi rekan-rekan bahwa ada sebuah video ya atau film dokumenter atau apa seperti ini loh yang namanya pidato bahasa Inggris, seperti ini yang namanya debat dalam bahasa Inggris ya, seperti itu. Jadi mereka mendownload ya tentang aplikasi yang memang mengarah untuk mereka mengetahui pembelajaran metode seperti itu. Jadi cukup itu aja. Nah, karena kalau di asrama itu yang paling kita tekankan itu adalah pemaksaan. Nggak bisa berbahasa Arab, berbahasa Inggris, ya bahasa Mandarin kalau nggak ada paksaan. Nah, karena mereka memang itu dipaksa untuk harus keluar jadi seperti itu. Nah, jadi intinya adalah kosakata. Kosakata pembendaharaan yang banyak ya, kemudian bagaimana caranya setiap mereka lihat sesuatu langsung aturannya speaking seperti itu. Cukup harus duduk saja. Makanya memang kalau kayak kita di Jabal Nur ya, Jabal Nur, kemudian di Al-Azhar itu anak-anak memang masuk itu langsung di pembendaharannya diperbanyak seperti itu. Nah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maybe my presentation is not good. Of course, you do better than me. This not a fiction. It's just like supporting or affirmation. After we saw the presentation, there is one sentence in my mind. Okay, I think it's such a good plan. Okay. That I can use to the program in Arabic language or maybe in other languages. Okay, I think it's enough. Ini pengajaran ya, kurikulum ya yang suka bahasa Inggris. Mohon izin, saya menanggapi pertanyaan awal tadi guru pamongnya. Apakah Anda yakin? Saya malah kepikiran programnya ini terlalu sederhana untuk mereka capai selama 4 bulan. Kenapa? Mereka mempersamai santri kita itu 24 jam kali 7 hari selama 4 bulan. Yakin? Kalau saya sendiri yakin mereka bisa. Dibandingkan mungkin sekolah-sekolah lain ya yang melakukan program ajar ini. Kemudian terkait dengan pembelajaran tadinya, mohon izin Pak Haji, kami memang di awal sudah meminta mereka untuk memilih partnernya karena kita ada 3 kelas 7A, 7B dan 8+1 MA-nya. Silakan bagi partner berdua di dalam kelas tanpa melepas tugas dan tanggung jawab guru mapel bahasa Inggris di kelas itu. Maksudnya adalah saat mereka hadir di jadwal sesuai dengan yang sudah kita atur, itu guru bahasa Inggrisnya wajib berada di dalam kelas. Entah itu membersamai mereka atau supaya guru mata pelajaran bahasa Inggris ini tidak terpotong program mengajarnya juga selama kurang lebih 4 bulan dengan kehadiran mereka. Itu harapan kami. Kemudian tambahan, mereka masuk di saat kelas yang menjadi tanggung jawabnya itu dalam keadaan jam kosong. Artinya ada gurunya yang tidak sempat
hadir. Jadi misalkan pasangan ini dia di kelas 7A, di hari Senin, di hari Selasa yang pertama kelas itu kosong, silakan isi. Karena anak-anakku memang difasilitasi untuk tinggal di sini. Apa yang disampaikan? Ya itu tadi, bagaimana membentuk kepercayaan diri murid ini. Karena kalau saya lebih ke bagaimana membangun kepercayaan diri murid ini menggunakan bahasa Inggris, gitu. Kalau persoalan kosakata, tense-nya itu bisa kita perbaiki kemudian, tapi kalau mentalnya yang tidak kita bentuk di awal itu akan susah. Mereka akan susah mengimplementasikan bahasa itu sendiri. Kemudian saya sedikit tertarik dengan kompetisi santri. Dihubungkan dengan program kita untuk penerimaan penerimaan murid baru. Bisakah yang tadi sasarannya ini SMP se-kabupaten kita ubah jadi SD kelas 6? Pasar kita yang kabupaten itu, karena kan SD sekarang sudah belajar bahasa Inggris. Maksud saya adalah mereka kan tadi sasarannya Pak SMP se-kabupaten untuk kompetisi. Kalau saya kepikirannya bagaimana kalau kita ubah sasarannya ke SD, kita SD kelas 6. Di santri kita tidak terlibat. Ya. Santri kita memang karena kita sudah training dia 3 bulan, mereka dilibatkan sebagai panitia, mereka yang MC-nya, mereka yang jurinya. Tapi adanya kompetisi-kompetisi kecil dulu di internal mereka supaya mereka ada pengalaman. Kepemimpinan anak-anak kita dibangun juga, kepercayaan dirinya juga bertumbuh. Sekolah terpasarkan di luar sana, terpromosikan. Murid-murid SD ini pasti kan bercerita ke orang tuanya, oh ternyata ada pondok pesantren SMP di sekolah yang bagus. Santrinya sudah lancar menggunakan bahasa Inggris. Kalau di event organizer artinya dia yang jadi event organizer. Iya betul. Panitianya mereka jadi panitia. Didampingi mahasiswa kita. Masih dapat nanti pada saat masih. Kalau saya jangan cuma kompetisi karena tidak semua maksudnya tidak semua SD belajar bahasa Inggris. Tidak semua belajar wajib bahasa Inggris itu wajib sekarang di SD kelas atas wajib. Dan itu sudah tahun ketiga ini. Otomatis yang kelas 6 itu sudah. Tapi anak kelas atas. Maksudnya pemasaran SMP kita jalan, promosi SMP kita jalan, program kami juga jalan. Jadi mungkin bisa tambahkan Bu. Jadi semalam itu kita kepikiran ada 2 opsi. Yang pertama itu yang di scan, cuma kita berpikir di mungkin di cuacanya, di mungkin anak-anak kalau 6 orang terus kita mengundang dari SMP dari luar itu agak sulit untuk manage anak-anaknya itu. Yang kedua itu opsinya kita bisa buat weekly meeting, tapi kita undang kayak anak-anak dari luar juga Bu, anak-anak SMP yang mau belajar bahasa Inggris ekstrakurikuler yang pada sore hari bisa kita ajak mereka ke sini seperti itu Bu. Khusus SMP ya? Iya. Oh, bukan SD. Sebenarnya bisa kita buat umum juga sih Bu, cuma kan terbatas, pelajaran juga terbatas. Tapi tadi sudah berdiskusi sedikit dengan Ibu Iza, katanya kalau memang ada anak-anak SMA yang bisa ditugaskan sebagai volunteer seperti itu, mungkin kita bisa kasih sertifikat. Jadi kita bisa manage untuk anak-anak SMP beserta SD juga. Buka kurs ceritanya kurs. Tapi atas nama Jabar Tuhut begitu.
Ya, boleh kan? Ya. Jadi yang penyelenggara ya Pak Luhut. Ya, gratis kan Pak? Gratis kok? Kalau yang nanti kompetisinya nanti setelah Lebaran kan, maksudnya di bulan akhir program Mei ya. Kan sudah bilang Awal Mei. Masih dapat gitu toh? SPNB. Di sini berapa lama? 1 bulan. Sampai Mei Pak. Ya, artinya kalau memang sudah mantap programnya untuk SMP, kalau kalau SMP dampaknya ke kita seperti apa? Ya, kita berharapnya siswa kita, santri kami tahun ajaran baru nanti itu kalau perlu membludak, kalau perlu kita Sebagai yang promosi juga. sebagai Saya tertarik tadi bahwa ini kan momentum Ramadan, buat saja kompetisi di situ. Tapi kita yang buat eventnya. Nah, kita anak-anak kita yang buat eventnya. Jadi bisa kolaborasi di beberapa masjid atau remaja masjid. Nah, seperti itu. Jadi dia bukan nah, tapi kita yang menyelenggarakan. Nah, misalnya ditempatkan di 7 kecamatan, kalau berarti di kecamatan. Di daerah santer kita ini ada kecamatan kemana saja, tahu? Berarti dia harus tanggung jawab sebagai koordinator lapangan. Saya seperti itu. Jadi misalnya di kecamatan Banjar Lalu, kita bikin eventnya di kecamatan PKS. Tapi yang membuat event ini adalah Jawa Luhut, SMP Jawa Luhut. Nah, kompetisi pidato, kompetisi apa namanya? Seperti itu bisa. Oke, bagus Pak. Saya senang dengan usulannya. Hanya saja kalau target kita di bulan Ramadan itu waktunya terlalu cepat. Mereka baru 2 bulan di sini, sudah bulan Ramadan. Dan kita sudah sepakat kemarin untuk program selama bulan Ramadan itu ada program yang sudah kami bangun dengan para pengasuh untuk itu. Kami memang targetnya setelah anak-anak kita di sini terlatih oleh mereka, mereka sudah siap ambil peran di kegiatan kompetisi itu. Itu sih maksudnya kami. Silakan kalau misalkan mau sebagai bentuk pengabdian masyarakat buka kursus di sini bahasa Inggris silakan. Tapi saya berharapnya dari kegiatan-kegiatan itu kita mensiarkan bahwa di puncak Botorai ada SMP IT Jabar. Oke ya. Kemudian terakhir jangan ragu mengajak kami kolaborasi jika memang dibutuhkan. Ada yayasan, ada komite, ada pengasuh, ada guru, ada tenaga kependidikan. Sampaikan jika ada hal-hal yang memang dibutuhkan dalam bentuk kolaborasi. Ya, kecuali mungkin terbatas kalau untuk dana ya hanya sebatas yayasan dengan komite. Terima kasih banyak. Ya, saya langsung saja. Baik, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulai dari 3 pilar. Kedua bahasa. Ya, kedua bahasa itu yang pertama adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kemudian pelajari bahasa asing. Tiga-tiganya tidak bisa dilepas. Sekalipun belajar di bahasa asing, jangan lupa bahasa daerah. Karena setiap berkomunikasi, tiga-tiganya pasti digunakan. Jadi 3 pilar ini menjadi konsep program kami kepada anak-anak baru ini untuk dilaksanakan. Jadi tetap sebenarnya karena ini menjadi pilar bahasa di mana-mana digunakan teringat bahasa. Jadi tetap konsep bahasa asing, kemudian tetap dilestarikan juga bahasa daerahnya. Ya seperti itu. Ya apa yang dikatakan tadi Ibu ya ada tadi kompetisi. Ya saya berpikir seperti ini sebenarnya. Di Kabupaten Bandung itu ada lebih 100
dan itu bisa dilaksanakan dengan lancar. Tetapi ada satu-satunya di Jabal Uhud. Kemudian akan mengadakan kompetisi sekabupaten baru. Mampukah Anda? Mampu kan? Kalau mampu, ayo kita jalan. Karena ini terus terang mengumpulkan setiap ada dua bisa dilaksanakan. Boleh pun dari semua sekolah, boleh tingkat kecamatan yang mewakili, boleh itu. Atau kerjasama dengan kedua KKD masing-masing kecamatan. Karena setiap kecamatan ada KKD-nya, ya. Jadi KKD itu bisa siapa yang diutus itu yang mengikuti lomba, ya. Karena kalau ada mau dari semua saya yakin ada kewalahan, ya. Walaupun kami ikut membantu pasti kewalahan. Kecuali kalau bekerja sama dengan masing-masing ketua KKD yang masih dengan pengawasnya. Jadi boleh dibuka, jadi nanti bisa di-share. Kalau misalnya ini jadi programnya berarti ada mahasiswa bisa share bantuan para pengawas, kemudian ketua KKD itu playernya bisa. Nanti mereka yang akan menuju sekolah-sekolah apa, SD apa yang bisa mereka utus untuk mengikuti lombanya. Itu seperti itu saja mas dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bapak Ibu? Mau sekali? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for opportunity. Ini jauh sih di sini. Tempat tidurnya kamus ya? Ada kamar tidurnya. Ya, jadi sedikit saya tambahkan, mungkin di luar dari yang dibahas dari teman-teman Bapak Ibu guru tadi tentang program kerja yang besar. Sedikit saya tambahkan dalam program-program yang berada di lingkungan pondok, seperti kita di Mading atau papan apa namanya, iya, jika bisa sedikit saya tambahkan, mungkin di dalam papan namanya itu bisa ditambahkan Arabiknya juga. Sekalian ataukah sekaligus ditambahkan di situ, jadi sudah ada 3 bahasa dalam satu kali kita tempelkan. Lebih bagus lagi Mandarin, Japanese sudah juga. Tapi ya itu sedikit tambahan dari saya. Hal-hal yang dekat, hal-hal yang kecil, tapi butuh perhatian yang bisa berdampak sangat besar nantinya. Di dalam ruangan, di sekitar kita bisa ditempelkan seperti di kantin, di tempat makan itu banyak mufradat, banyak vocabulary yang bisa ditambahkan di dalam kantin, di dalam kamar. Awalnya kita dahulu pas kita pertama kali menggunakan belajar bahasa Arab itu kita tempel di kamar mufradat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari bangsa kami. Nah itu menjadi penunjangnya dalam menyusun kalimatnya dia sendiri, meskipun masih ada yang perlu diperbaiki, akan tetapi jika dia paham apa yang dia katakan dan jika begitupun kita juga mengerti apa yang dia sampaikan, itu sudah satu kemajuan bagus. Nah, jadi mungkin itu yang saya tambahkan untuk programnya tadi. Kalau bisa bahasa Arab ditambahkan dan juga bahasa Bugis. Nah, nanti kita saling koordinasi kata apa yang ingin ditambahkan dan kata bahasa Arabnya dan juga kata bahasa Bugis. Karena di sini yang bahasa Bugis cuma surya. Iya, itu saling kolaborasi. Jadi itu yang saya sampaikan. Kalau orang Arab mengatakan al-qara
Siyabu bidayatil fawq. Keputusan yang tepat adalah awal dari sebuah kemenangan. Ya itu penyampaian saya. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas saran konstruktifnya semua untuk Anda mahasiswa program Ajami. Tentu akan nanti divalidasi kembali ya, ini disesuaikan dengan saran dan masukan yang sudah disampaikan hari ini. Saya cuma berbuat terkait dengan yang program competition itu. Nanti mungkin kita kemas dalam bentuk English game, gitu ya, English game. Tapi di dalamnya ada gaming, ada kompetisi, ada speech, pidato, debat. Itu kita kemas di situ. Storytelling. Sampai kan kalau mungkin English game itu bisa 2 hari ya, 2 hari 3 hari. Betul, 2 hari 3 hari bisa. Jadi mungkin selain ada course-nya juga kita sematkan di situ. Jadi tinggal teknisnya itu tinggal dirancang dulu seperti apa. Kalau memang nanti menambahkan di situ English game, ya kalau perlu sudah ada rangkaian rundown-nya gitu ya, supaya kita bisa lebih detail seperti apa nanti teknis kegiatan yang dilakukan. Nah, terkait dengan pesertaan ataupun misalnya izin komunikasi dengan distrik dan sebagainya, kami siap membantu dari pihak sekolah. Nanti kan bersurat ya, kalau perlu izin kami juga menawarkan dari komunitas guru belajar siap memfasilitasi teman-teman di sini kalau memang terkendala terkait dengan koordinasi dengan distrik dan pengawas. Dari nanti saya siap jalan bersama Bu Hera dan teman-teman di komunitas guru belajar untuk mensupport ini. Yang penting optimis dulu bahwa itu kita lakukan pure murni untuk pengembangan kompetensi bahasa Inggris anak-anak, khususnya di SMP ITJ Baluhut dan secara umum untuk Kabupaten Garut. Jadi itu akan dibuatkan event untuk mereka berkolaborasi, kemudian bermain bersama, belajar sambil bermain lah gitu ya intinya. Untuk kepesertaan dan sebagainya, persyaratannya kami siap membantu. Dan kalau nanti sebagai volunteer ya, dan juga kalau ada ini nanti kita buka banyak kok teman-teman guru siap mensupport gitu. Iya. Tanggal berapa Mas? Satu Syawal itu 20 Maret. 1 Syawal insya Allah. 20 Maret. 20 Maret kan? Keluar tanggal 15 Februari. Oh iya. Oh udah betul. Oh iya. Ini baru speaking konten lagi ya? Iya. Iya. Jadi betul-betul apa istilahnya detailkan di program di situ. Iya. Kalau misalnya tidak mungkin kayaknya ada kegiatan di Ramadan di sini tidak bisa karena anak-anak keluar gitu. Jadi kalaupun mau adakan itu tadi kan ada pembelajaran daringnya. Nanti komunikasi kami seperti apa teknisnya untuk berkomunikasi dengan santri supaya terkontrol juga program-program yang sudah direncanakan. Mungkin seperti itu. Ada tambahan atau closing dari respon dulu. Oh ya, respon dulu. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas aktivitas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah, dan insya Allah tentunya dengan kerjasama dan koordinasi kami dengan Bapak Ibu Guru, sehingga insya Allah program kerja yang tadi kami sebutkan oleh teman saya dan tentunya akan berjalan dengan baik dan tentunya dengan kerjasama yang baik antara pihak sekolah, pihak yayasan, dan tentunya dari kami. Jadi kami harap ke depannya kami dan teman-teman dan sekolah yayasan bisa berkoordinasi dengan baik, bekerja sama dengan baik,
sehingga apa yang diharapkan, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru bisa terimplementasi dengan baik, tentunya dengan kerjasama yang tadi. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin itu dari kami. Kira-kira makanan sudah siap? Juga itu sudah salah. Salah jam berapa sekarang? Bersama sholat 12.27. Bisa sebetulnya. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum acara ini ditutup, jadi mungkin nanti setelah diklasifikasi lagi, diurut sesuai dengan prioritas Anda sudah membuat seperti ini, kemudian nanti itu ada nanti mengetahui di bawah itu ditandatangani saat ini program mungkin dari koordinatornya Guru Pamongnya mengetahui kepala sekolah baru sah kita keluarkan nanti surat nikahnya. Ada cerita menarik yang saya mau ceritakan mengenai tadi aku suratnya Ibu Amel. Ibu Amel itu nama cerinya. Itu mengenai bahasa Bugis. Saya cerita dulu ya, karena ada kaitannya. Nah, karena itu ketibakannya orang Indonesia itu mampu menghubungi yang sesungguhnya tidak bisa terhubung. Itu kehebatannya orang Indonesia. Pernah satu saat ini di Australia kejadiannya di Melbourne. Saya menghadiri satu acara namanya Indonesia Night. Jadi itu orang-orang bule, orang-orang Australia yang belajar bahasa Indonesia mengundang native speaker yang asli orang Indonesia. Saya hadir. Dari sekian banyak bercerita dari satu orang ke orang yang lainnya bercerita, kita dengan mereka pakai bahasa Indonesia. Siapa namanya? Nama saya Ramli. Wanita begitu. Nah, ada satu kejadian yang menarik. Ini bahasa Bugis ya. Ada kaitannya nanti dengan bahasa Bugis. Mohon disiapkan catatan-catatannya karena ada pertanyaan nanti terakhir. Ya, saya ketemu yang namanya Carol. Carol ini langsung what's your name? Saya bilang I'm Ramli, I'm from South Sulawesi, Makassar. Langsung itu si Carol menjawab kepada saya, iya nase, kau tahu lakiku. Iya nase, kau bilang lakiku. Saya ini suami saya orang Belawan, dia pakai bahasa Bugis sama saya. Coba bisa dibayangkan kalau saya tidak bisa menjawab bahasa Bugis. Itu identitas. Dengan sampai Anda mengatakan Anda orang Bugis, tapi Anda tidak tahu berbahasa Bugis. Tasir, dia boleh lakimu. Kaku sendiri, uliran. Dia nak bahasa Indonesia, mati ceroboh. Masuklah suaminya. Ini orang Belawan, namanya di Marbella itu namanya itu suaminya. Saya ketemu. Ini juga membawa berkah. Saya bicara, terima kasih tanah nasib gue menghadiri Indonesia Night. Nah, mana nasib kau ini masih betul. Rezeki anak soleh. Jangan dianalisa agama juga ya. Pengennya panggil. Ya, saya cerita di mana tinggal? Saya tinggal di homestay di rumah orang Australia dan tidak boleh berdua orang Indonesia di situ. Berapa kau bayar? $350 per 2 minggu. Langsung saya dengan asal melo monro kuburan supaya menentukan asal ketua Pak Guru ada begogi. Rezeki. Kalau begitu lebih bagus $350 per 2 minggu kalilah 10.000 berapa itu bisa saya save. Ya, kalau begitu nanti saya sudah lebarkan jemput saya ke rumahnya, baru saya ke rumahnya.
Heli Street kita, daerah-daerah pinggiran. Orang di situ saya tinggal di rumah. Tidak ada anaknya. Nah itulah katanya kalau mengalami evaluasi nasa bicara utamanya nasa ada hobi. Itu orang Australia kalau kita bicara bertamu di rumahnya, kakinya itu ada di atas meja. Biasa itu kakinya di atas meja itu. Itu yang begitu-begitu yang mau di. Karena demikian soalnya dengan semua tambah-tambahan untuk beasiswa. Ada di sana. Kebetulan itu dipatah ke restoran. Ada restorannya di Kota Melbourne. Ada di zaman. Itu betul semua siri tapi mereka di rumah tuh. Itu nasi piring-piring dibawa ke dapur. Bukan kita yang cuci karena kita langsung kasih masuk lagi ke dalam mesin. Sudah langsung kering keluar. Oke, kasihnya begini. $50 per sejam. Oh iya. Toilet pagi. Siapa yang mau menolak? Jadi setiap weekend itu saya ke restoran. Dan teman-teman kalau hari Senin lagi masuk di kampus pasti banyak makanan yang bawa parahnya dari restoran. Nah, 1 ekor itu ayam bakar itu saya bawa ke kampus. Kita makan lagi. Wah, rezekinya. Gara-gara apa? Bahasa dia kok laki kuya tuh hawa. Makanya kalau saya tidak tahu jawab itu. Jadi Mimunggo saudara Maska. Ibu Ska itu tidak ada salahnya dipelajari beberapa. Dan ini juga ini karena ada calon kepala sekolah dan itu saya bahagia sekali nanti kalau sudah lihat namanya Ibu Erni Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri di mana nanti tempatnya. Karena yang bisa lulus yang harus backgroundnya bahasa Inggris, tidak mampu yang lulus kalau bukan background bahasa Inggris. Mau apa cerita program kalau tidak tahu bahasa Inggris? Jadi identitasmu Erni berbahasa Inggris. Jadi itulah gunanya banyak bahasa di kita. Satu lagi ceritanya, mungkin ada kaitannya. Waktu terakhir program saya di interview di Kementerian Luar Negeri sebelum mereka dinyatakan lulus sebagai kepala sekolah, ditanya selain bahasa Inggris, Anda bisa apa membahasakan ini programmu? Saya bisa Nihongo, saya bisa bahasa Jepang karena saya pernah tinggal di Jepang. Maka menambahlah poin-poin saya untuk lulus. Andai dia bahasa orang Bugis itu pasti nggak suruh dan pakai bahasa Bugis. Nah, karena ini ceritanya bersambung, continuous story ini. Nanti storytellingnya nanti kita di game nanti itu. Nanti saya belum bisa bicara di depan. Itu banyak lagi ceritanya karena 2 tahun di situ. Mulai TK, SD, SMP, SMA, tapi bersambung. Ya kita lanjutkan setelah biasa. Oke, seperti itu ya. Silakan Berni. Oke, baik. Alhamdulillah. Saya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena telah menyempatkan diri hadir pada seminar program kerja asistensi mengajar materi ajar di batch 5 SMP IT Pondok Modern Jabal Bul, Kabupaten Baru. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kami tutup seminar program kerja kita hari ini dan akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita meninggalkan ruangan, izin dokumentasi bersama dulu. Iya, terima kasih. Saya tidak ada fotoku, Pak.
Eh,